Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda kali ini sahabat untuk edisi Rabu 10 November 2021 ya. Dan interval waktu dari jam 9 sampai 10. Ini ada program khusus, dialog khusus bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Nah, sahabat-sahabat dari DLHK ini akan menyelenggarakan program ya atau event begitu namanya terkait dengan namanya adalah BIMTEK Saka Kalpataru tahun 2021. Nah, seperti apa nanti kita akan kupas ya apa itu Saka Kalpataru, kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya dan sebagainya. Nanti kita akan bersama dengan Ibu Luh Yuni Areni SHMH selaku Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Luh Yuni Areni SHMH. Ibu Luh Yuni. Baik, saya panggil Ibu Luh Yuni saja. Selamat pagi Ibu. Iya, Ibu suaranya masih belum masuk Bu. Mohon maaf, ke-mute mungkin. Oke, selamat pagi Bu. Iya, masih belum masuk Bu suaranya. Iya, kita masih mencoba menghubungi Ibu Luh Yuni Areni, ya. Halo, selamat pagi Ibu. Apa dengar suara saya? Oke, Ibu Yuni mendengar suara saya, tapi saya belum bisa mendengar suara Ibu Yuni gitu ya. Oke, iya, Ibu Yuni, halo, selamat pagi. Masih belum masuk Bu suaranya. Oke, baik. Sambil menunggu hubungan kita tersambung ya, tersambung dengan Ibu Luh Yuni. Ini voice-nya masih belum bisa terdengar nih ya, suara dari Ibu Yuni. Kita simak beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok apa? Ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, mudah-mudahan kita bisa terhubung ya dengan Ibu Luh Yuni Areni, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita coba sapa kembali. Selamat pagi, Ibu Yuni. Halo, selamat pagi. Halo Ibu Yuni, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Nah, baik Bu, suaranya sudah terdengar ini ya. Baik Ibu Yuni, apa kabar pagi hari ini? Sehat. Oke, Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa ini? Mas Saya, Ilham ya? iya betul, saya Ilham Dianta Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, baik. Iya, sahabat, nanti kita akan ini membicarakan tentang Saka Kalpataru 2021. Nah, kita dapatkan... Mohon maaf Mas Ilham, Iya. saya Kabid Penaatan. Penaatan ya? Oke. Penaatan, beda dengan penataan, soalnya penataan ada di sebelah nanti. Baik Bu. Penaatan. Ya, memang agak mirip-mirip. Biasanya orang memang pasti salah. Oh. Ya, menyebutkan padahal sudah ditulis penaatan tapi disebut penataan. Saya jadi merasa nggak enak ya. Ini mungkin salah yang ke-15 ya Bu ya, penyebutannya. Ibu, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Baik. Nah, Ibu, ini kan kita dapatkan informasi bahwa DLHK Kabupaten Sidoarjo ini akan mengadakan BIMTEK Saka Kalpataru 2021, ya kan? Nah, sebelum kita gali terkait dengan event tersebut, mungkin bisa dijelaskan tentang Saka Kalpataru ini apa sih, Bu? Oke, selamat pagi pendengar setia suara Sidoarjo. Dan pemirsa, tentunya pasti ada pemirsanya yang iya, betul. Ya. Kita visual juga. Salam jumpa kembali setelah berapa lama ya saya nggak ketemu. Setelah berapa lama ini ketemu? 2 tahun ya Bu, pandemi nggak ketemu. Iya, sudah kangen kepingin bertemu kembali dengan pemirsa setia suara Sidoarjo. Gini, kebetulan hari ini DLHK Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan BIMTEK Saka Kalpataru melalui Zoom meeting. Karena dalam masa kondisi pandemi, jadi kegiatan kami laksanakan melalui Zoom meeting. Hari ini nanti mungkin sebentar lagi sudah dimulai. Jadi kegiatan Saka Kalpataru ini adalah saka dari saka termuda dari saka-saka yang lainnya, seperti ada Saka Bahari, Saka Dirgantara, dan saka-saka yang lainnya.
Saka Kalpataru adalah saka yang termuda, itu saka dari lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Sebenarnya Saka Kalpataru ini berdiri sejak tahun 2011 dengan adanya kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 2011 kemarin. Akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 membentuk Pokja Persiapan Pembentukan Saka Kalpataru. Jadi akhirnya saat itu pun Kalpataru sudah berdiri. Saka Kalpataru ini apa sih sebenarnya? Yaitu Saka Kalpataru itu satuan karya pramuka, tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan kepemimpinan pramuka penegak dan pandega. Jadi itu khusus pramuka penegak dan pandega. Kalau pramuka penegak dan pandega itu jadi usianya itu sekitar 16 sampai 20 dan 21 sampai 25. Jadi setingkat SMA, SMK dan umum. Pemuda umum pada umumnya. Yaitu untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga lingkungan hidup untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Mungkin itulah yang disebut dengan Saka Kalpataru itu apa. Nanti di dalam Saka Kalpataru itu meliputi 3 krida. Di dalam 3 krida itu ada yang pertama adalah krida 3R. 3R itu krida reuse, dan recycle. Terus yang kedua adalah krida perubahan iklim. Dan yang ketiga adalah krida konservasi keanekaragaman hayati. Itu. Jadi krida-krida nanti peserta atau Saka Kalpataru itu nanti dilatih terkait dengan 3 krida tersebut, Mas Ilham. Nanti peserta, ini kan kegiatan kami ini sebenarnya kalau kami di DLHK Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan ini sejak tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi pesertanya mungkin kalau yang tingkat SMA kan mungkin sudah berganti ya karena lulus ya. Jadi setiap tahun kami mengadakan pelatihan itu. Terus di akhir sebelum pandemi kami juga mengadakan kemah Saka Kalpataru, Mas Ilham. Kita kan memiliki bumi perkemahan. Mas Ilham tahu nggak di mana itu? Cibubur. Bukan ya? Bukan, di Sidoarjo. Oh, ada ya? Ada di Desa Tajek Wagir. Oh iya. Ya itu punyanya pemerintah itu, Desa Tajek Wagir, Krembung. Di Krembung ya Bu ya? Prambon. Oh Prambon. Jadi kita memiliki bumi perkemahan di Desa Tajek Wagir, Prambon. Jadi tahun 2019 kami pernah mengadakan perkemahan di situ. Terus kemarin 2 minggu yang lalu kita juga ada kegiatan, kami bekerja sama. Ini kegiatannya dari Kuarcap Sidoarjo, karena kami selalu berkolaborasi dengan Kuarcap Kabupaten Sidoarjo. Di situ ada kegiatan namanya Pransaka. Jadi masing-masing saka itu mengirim utusannya untuk melakukan kegiatan bersama. Mungkin itu sementara Mas Ilham. Baik. Nanti kita lanjut kembali. Iya, jadi sekilas kita mengetahui ya apa itu Saka Kalpataru. Saka ini adalah kependekan dari Satuan Karya sebenarnya. Dan Saka Kalpataru ini iya, untuk ini ya adik-adik kita yang aktif di pramuka, kepramukaan ya Bu Bulu ya. Jadi usianya yang SMA. Tapi usianya SMA sederajat ya Bu ya. Ya, SMA Oke, ini kategori kalau pramuka itu namanya penegak dan pandega. Baik. Ya, penegak dan pandega. Nah, gini Bu, sebenarnya ini kenapa sih harus dibentuk Saka Kalpataru sehingga juga harus dilakukan bimbingan teknis dan sebagainya. Kontribusinya terhadap lingkungan itu sebenarnya apa sih mereka dan kenapa yang dipilih itu kategori penegak dan pandega? Mereka yang berusia 16 sampai mungkin 20-25 tahun. Kenapa harus begitu?
Mas Ilham, kan karena begini, karena kan usia-usia yang 16 sampai 20 dan 21, 25 tahun itu memang usia-usia yang harus perlu kita lakukan bimbingan ya, jadi agar pemuda-pemuda tersebut tidak salah arah. Misalnya dia harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya dengan cara ayo ikut di Saka Kalpataru, apalagi ini adalah suatu program pemerintah juga. Dan untuk nanti kita ke depan apabila sudah nanti adik-adik ini sudah keluar dari SMA, sekolahnya masing-masing, ya bisa juga meneruskan karena ini usianya yang menginjak ini juga bisa masih tetap sebagai anggota Saka Kalpataru. Jadi ini sangat dia juga nanti, saya harap nanti yang sebagai anggota Saka Kalpataru ini untuk menularkan ke pemuda-pemuda sekitarnya bagaimana sih kita harus berperilaku yang ramah lingkungan seperti itu. Nanti di dalam Saka Kalpataru ini kan nanti kita latih ada 3 krida itu, misalnya krida 3R, yaitu reuse, dan recycle. Di dalam 3 krida 3R itu pun juga nanti ada terkait dengan syarat kecakapan khusus tentang composting, tentang daur ulang, dan tentang bank sampah. Itu adalah krida yang terkait dengan krida 3R. Jadi sebenarnya kalau bukan adik-adik yang penegak Pandega ini yang memulai, siapa lagi gitu. Mungkin itu Mas Ilham. Baik, jadi ini berkaitan dengan agen perubahan ya Bu ya. Jadi mereka ini dipilih sebagai agen perubahan untuk mengedukasi pemuda-pemuda di sekitar di mana mereka akan nanti ditugaskan gitu ya Bu ya. Ya, betul. Oke, dan tadi krida ini tugas ya Bu ya, berkaitan dengan tugasnya itu seperti apa sih Saka Kalpataru ini nanti? Ketika diterjunkan ke masyarakat itu bentuk nyata itu yang dilakukan mereka ini apa? Nah, gini kan karena di dalam Saka Kalpataru kan ada 3 krida pokok ya Pak ya. Jadi krida nanti dia adik-adik Pandega dia bisa memilih krida mana yang dia aku ternyata saya suka di krida 3R karena saya kepingin pemuda di sekitar saya, teman-teman di sekitar saya dia untuk mengolah sampah misalnya seperti itu. Atau krida perubahan iklim. Atau mungkin krida konservasi. Kalau terkait dengan perubahan iklim, yaitu bagaimana dia cara menghemat air itu seperti apa, atau mungkin pemanfaatan air kembali seperti apa. Karena di dalam krida perubahan iklim itu ada konservasi dan hemat air, hemat energi listrik, dan transportasi hijau. Jadi setiap krida itu ada ininya masing-masing. Oke, Bu Lu, ini nanti ya, kalau misalnya sudah terbentuk siapa ini yang yang termasuk jadi Saka Kalpataru, sebenarnya kalau kita lihat di wilayah Sidoarjo, apakah nanti mereka ini ditempatkan di mana saja sih? Dalam arti apakah wilayah Sidoarjo ini punya kriteria seperti apa yang harus ditempati oleh mereka yang tergabung dalam Saka Kalpataru ini? Sebenarnya kalau itu kan nggak harus ditempatkan di mana, dimanapun nanti. Dimanapun ya. Di sekolahnya, kembali ke sekolahnya masing-masing, baik. Dan kembali ke masyarakat sekitarnya dia. Dan apabila suatu saat kami ada kegiatan yang kami butuhkan, kami akan memanggil adik-adik tersebut. Baik, oke. Akhirnya dibuatlah event BIMTEK ini gitu ya Bu ya? Ya betul. Intinya karena untuk dia supaya lebih paham lagi apa sih. Karena ini kan Saka Kalpataru ini adalah krida yang paling termuda ya, Mas Ilham ya. Selain ada krida Bahari, Dirgantara, Wadah Bakti dan lain sebagainya, Adiaksa seperti itu kan banyak. Jadi Saka Kalpataru ini kami kepingin mensosialisasikan ke pemuda-pemuda bahwa ini loh ternyata di lingkungan hidup itu ada namanya Saka Kalpataru seperti itu. Baik. Makanya setiap tahun pun kami tetap melakukan sosialisasi BIMTEK untuk merekrut adik-adik penegak Pandega. Itu Mas Ilham. Baik, nah ini terkaitan dengan acara yang digelar. Ini digelar kapan Bu BIMTEK-nya?
Bulu? Kebetulan hari ini. Oh, Tapi hari ini. masih ada waktu, nanti kan di Zoom meeting itu siapapun boleh ikut ya. Kami batasi karena kapasitasnya sampai 100 lah. Ini boleh, barangkali nanti monggo sesuai di surat kami itu nanti boleh bergabung. Nanti kami bisa ini masukkan. Ini teknisnya gimana sih Bu kalau misalnya pingin ikut? Ini kan by Zoom meeting gitu kan? Nah, Ya, Zoom meeting. gimana ini Bu? Gini untuk adik-adik pendegak atau pandega nanti bisa bergabung melalui Zoom meeting dengan mungkin ini alamatnya ya sebentar tadi saya sudah ngirim sebentar dengan alamat ininya passwordnya yaitu 93 untuk meeting ID-nya itu 937 0357 4493 dan password-nya Saka 2021 huruf kapital semua. Oke, baik. Itu bisa gabung, monggo silakan. Ini masih baru mau mengumpulkan siapa yang mau ikut ini. Jadi sebenarnya pelaksanaan BIMTEK-nya itu sekarang ya Bu ya? Betul? Iya, sekarang. Sudah dimulai dong ini. Saya kan, mohon maaf, karena ini saya baru kepikiran, oh ya kenapa nggak saya isi? Kebetulan saya punya event, kenapa nggak saya sampaikan ke Susi gitu. Karena kami sempat, saya juga nggak kepikiran kok dari kemarin-kemarin, saat saya sampai di ruangan, oh ya, sekarang ada kenapa kok nggak pakai sarannya Susi saya gitu. Baik, jadi ini masih ada waktu untuk sahabat-sahabat ya yang pingin join ya, join dalam. Masih ada waktu, monggo adik-adik pendegak dan pandega silakan bergabung. Mungkin kan sekolah juga belum 100% tatap muka ya, barangkali yang WFH atau yang sekolah melalui masih di rumah, nanti mungkin masih ada senggang waktu, silakan bergabung dengan Radio Suara Sidoarjo dengan passwordnya 937 0357 4493 dengan passwordnya Saka 21 huruf kapital semua. Baik, Bulu ini dibatasi atau enggak nih pesertanya? Berapa nanti kita kasih linknya. Ada linknya. Tapi pesertanya nggak dibatasi ya, sampai berapapun boleh gitu ya? Iya. Boleh. Oke, nah bagi mereka yang sudah mengikuti atau sudah join, ini nanti apa yang mereka dapatkan dalam BIMTEK ini Bu? Apa saja Bu? Nanti kan setelah kegiatan ini kami akan menerbitkan sertifikat. Ada sertifikat dari kami, nanti bisa langsung ke kantor. Karena kan kegiatannya mulai Zoom, jadi bisa untuk mengambil sertifikatnya ke kantor. Kemarin pun kami merekrutnya melalui sekolah yang SMK, SMA sederajat. Kami mengundang untuk siswanya mengikuti BIMTEK ini, BIMTEK Saka Kalpataru ini. Oke, tentunya selain banyak yang didapatkan materi ya, ini yang penting sekali kan, materi. Ya. Tentunya materinya ini juga pasti di-upgrade ya Bu ya? Ya pasti Pak. Di-upgrade, ini pasti beda dari tahun ke tahun ya. Dan tentunya yang paling penting itu adalah sertifikat gitu ya Bu ya, kita dapatkan. Ya, nah, nanti. Saya ingin tahu juga nih Bu ya, kontribusi mereka yang tergabung dalam Saka Kalpataru untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan ini seperti apa sih? Dan apakah DLHK kalau misalnya ketika membutuhkan mereka, apakah mereka memang langsung mau dan bersedia begitu atau bagaimana Bu? Ya, seperti pengalaman yang tahun-tahun kemarin, setiap kami butuhkan teman-teman atau adik-adik itu pasti ini bersedia, asal kami juga kan menginfokan atau minta izin ke sekolah karena adik-adik ini masih statusnya pelajar di sekolah tersebut. Pasti kami juga bersurat ke sekolah masing-masing. Jadi ternyata guru-guru yang kami tuju juga bersedia memberikan siswanya untuk mengikuti kegiatan kami.
seperti yang kami yang kami ikutkan, Saka Kalpataru kami ikutkan untuk kegiatannya Pransaka yang diadakan oleh Kuarcap Sidoarjo itu kurang lebih 2 minggu yang lalu di Desa Tajuk Wagit. Saka Kalpataru juga berperan aktif. Kebetulan di kegiatan itu ada lomba-lomba. Ternyata Saka Kalpataru juga ada yang mendapatkan juara saat itu. Baik. Dan ini acaranya atau event dari BIMTEK ini khusus hari ini saja atau mungkin ada berapa hari Bu pelaksanaannya? Sementara untuk hari ini aja, kan keterbatasan anggaran juga. Hari ini aja ya. Dan ini sudah tahun depan pasti kita akan adakan lagi Pak Silwan. Dan ini sudah dimulai dan sahabat ini bisa langsung join ya seperti yang sudah disampaikan oleh Buluh tadi ya. Password dan ID dan passwordnya. Sudah tadi disampaikan. Monggo silakan kalau mau join karena memang BIMTEK-nya sudah dimulai sekarang gitu ya. Baik. Buluh satu lagi nih ya sebelum saya memutar beberapa iklan. Sebenarnya kalau kita perhatikan kondisi lingkungan di Sidoarjo, menurut Buluh ini seperti apa sih? Dalam arti begini, baik itu penanganan sampahnya, kemudian bagaimana irigasi ya, saluran air. Ini kan musim hujan ya, beberapa hari terjadi di Sidoarjo. Tentunya kita juga harus memperhatikan sungai-sungai yang dangkal dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu juga nih ya, dengan adanya BIMTEK Saka Kalpataru ini sebenarnya yang mereka bisa buat itu apa saja sih gitu? Apakah hanya sebagai juru bicara saja di sekolah-sekolah atau mungkin apa begitu? Terima kasih Mas Ilham. Jadi saya berharap untuk adik-adik nanti ke depan bukan hanya nanti hasil dari BIMTEK ini harus dia praktekkan, bukan hanya sekedar ternyata seperti ini, saya tahu seperti ini, tapi nggak bergerak juga kan nggak ini ya, akhirnya nggak ada hasilnya gitu. Saya berharap setelah BIMTEK ini nanti kami bisa juga terus berkoordinasi dengan kami juga tidak akan putus-putus. Jadi apa yang telah didapatnya agar segera dilaksanakan. Karena juga terkait dengan sampah. Kebetulan saat ini DLHK dengan DPRD membahas tentang Raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan garing kebersihan. Jadi saat ini memang lagi membahas itu dengan DPR jam 10 nanti. Jadi kami sangat bersyukur akhirnya Raperda tentang pengelolaan sampah dan retribusi pengelolaan pelayanan persampahan akhirnya disetujui oleh DPRD begitu Mas Ilham. Baik. Ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan kami ke depan dan terkait dengan penanganan persampahannya juga seperti itu. Oke, baik. Buluh, ini kan DLHK satu di antaranya bagaimana upaya DLHK untuk menjaga, merawat, melestarikan lingkungan, khususnya di wilayah Sidoarjo, itu membuat event atau menyelenggarakan event tentang ini ya, BIMTEK Saka Kalpataru ini. Kira-kira Bu, apakah ada event-event lain misalnya menggandeng komunitas pecinta lingkungan atau apa gitu? Ada nggak ya seperti itu Bu? Gini, kemarin saya saking waktu itu saya nggak karena kegiatan kami terlalu banyak akhirnya nggak kepikiran. Sebenarnya sebelum hari ini kegiatan kami itu mungkin 3 minggu yang lalu kalau nggak salah itu kami juga ada kegiatan eko pesantren. Oh, eko pesantren. Iya, apa? Jadi, kegiatan apa ini Bu? Gini, untuk kita melatih pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar yang berperilaku yang ramah lingkungan. Kita kan selain kalau sekolah kita sudah ada sekolah Adiwiyata. Kalau khusus dengan pesantren kita ada namanya program Eko Pesantren. Itu juga Eko Pesantren itu kalau yang Saka ini kan langsung dari kementerian. Kalau Eko Pesantren ini dari provinsi. Ya akhirnya kami di Sidoarjo ini juga ada penilaiannya. Yang Eko Pesantren yang ramah lingkungan yang masuk kriteria itu yang mana itu ada penilaiannya. Itu kurang lebih 3 minggu yang lalu. Kami lupa
menginfokan ke Susi waktu itu. Iya. Saking banyak kegiatan. Ini menyasar pesantren di Sidoarjo saja atau di Jawa Timur atau bagaimana, Bu? Kita wilayah Sidoarjo. Sidoarjo saja ya. Ya, jadi intinya bagaimana sih pesantren yang ramah lingkungan itu seperti apa? Jadi ada kriterianya, dia harus berperilaku seperti apa? Jadi untuk terkait dengan pengolahannya sampah seperti apa? Terus konservasi keanekaragaman hayatinya seperti apa? Baik, ini yang sudah dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo, yaitu program Eko Pesantren gitu ya. Baik, mungkin ada kegiatan lainnya, Bu? Mungkin tidak hanya menyasar pesantren, tapi mungkin juga di mana begitu? Ini belum kan ya? Kalau yang sudah biasa kan desa, sekolah kan sudah biasa ya, udah Pak. biasa. Nah, ini makanya yang dua ini sebenarnya dari tahun kemarin juga karena terkait dengan anggaran ya, akhirnya kita munculkan kembali. Tapi ya mulai melalui Zoom juga sih, melalui Zoom karena terkait dengan anggaran juga. Kalau yang tahun-tahun kemarin sebelum pandemi kita memang melakukan tatap muka, melakukan workshop seperti itu. Oke, baik. Bulu, tetap bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami, Bulu. Terima kasih. Baik, sahabat, tetap bersama kami. Perbincangan kita dengan Bulu Ibu Luh Yuni Areni selaku Kabid Penaatan ya. Sekali lagi, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan di LHK Kabupaten Sidoarjo akan segera kembali setelah 2 spot berikut ini. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga diberlakukan insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya, Mbak. Asap apa sih nih, Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan, Mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya, Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf, Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf, Mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya, Mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak,
Sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan Ibu Luyuni Areni, SHMA, selaku Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kita berbicara tentang event yang dilakukan atau diselenggarakan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo, yaitu BIMTEK Saka Kalpataru tahun 2021. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bulu ya, bahwa event BIMTEK Saka Kalpataru 2021 ini sudah dimulai ya, sudah dimulai dari sekarang kegiatannya. Untuk Anda yang ingin join silakan ya. ID meetingnya juga passwordnya tadi juga sudah disampaikan. Dan untuk beberapa pertanyaan yang mungkin ingin Anda ajukan silakan monggo sahabat ya, 031-896-1514 atau bisa juga melalui WA kami di 0811-309-1009. Baik, Ibu Lu masih bersama kami ya? Masih. Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan Ibu yang nanti bisa langsung direspon, dijawab ya. Yang pertama dari Vira yang ada di Sukodono. Bagaimana Bu bisa jadi kader Saka Kalpataru ini? Kemudian dari Putri, ini juga hampir sama. Bagaimana proses atau tahap untuk menjadi Saka Kalpataru? Kemudian dari dan apa saja sih yang dikerjakan di Saka Kalpataru itu? Ya, sebenarnya tadi sekilas sudah kita singgung ya, Buluh ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin di rewind lagi, diulang lagi Bu. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi untuk Mbak siapa ini? Mbak Putri dan Mbak Vira ya. Mbak Vira di Sukodono. Mbak Putri dari mana ini? Ini melalui Instagram Bu. Oh, Instagramnya. Oke. Jadi persyaratan sebagai untuk peserta Saka Kalpataru yaitu jadi untuk usianya itu adalah yang penegak dan pandega, jadi antara mulai 16 tahun sampai 20 atau 21 sampai 25. Jadi setingkat SMA dan SMK sederajat itu adalah peserta persyaratan untuk mengikuti Saka Kalpataru. Bisa juga langsung mendaftar ke DLHK atau melalui sekolah, barangkali sekolah masing-masing bisa juga. Terus yang dikerjakan apa sih gitu. Jadi nanti gini, jadi yang adik-adik Saka Kalpataru merupakan agen perubahan kami nanti. Agen perubahannya dari DLHK. Apabila nanti kami ada event-event terkait dengan lingkungan, pelestarian bersih lingkungan, pasti akan kami mengundang adik-adik tersebut. Jadi itulah karena kami sebut sebagai agen perubahan dari DLHK nantinya. Mungkin itu Mas Ilham. Oke, baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Vira dan Putri ya Bu, jadi satu ya Bu ya? Ya. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari dari Siska yang ada di Waru ya, menanyakan apa benefit atau keuntungan yang didapatkan oleh siswa yang mengikuti Saka Kalpataru, kemudian jika mendapat sertifikat, apakah bisa digunakan untuk masuk kuliah lewat jalur prestasi? Oke, terima kasih Mas Ilham. Untuk Mbak Siska dari Waru ya. Ya. Sebenarnya kalau keuntungannya itu kan mungkin bukan keuntungan seperti material, itu bukan ya. Iya. Jadi keuntungannya adalah keuntungan kita mendapat ilmu, pelatihan karena ini Saka Kalpataru merupakan untuk memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi pramuka, penegak dan pandega untuk menyalurkan minat dan mengembangkan bakat, kemampuan dan pengalamannya. Jadi kita membentuk wadah itu
Jadi kita bentuk bahwa mana sih pemuda-pemuda kita yang berminat, ayo kita kumpul bareng lewat Saka Kalpataru. Di situ nanti ada pelatihan tentang 3R, tentang perubahan iklim, tentang konservasi keanekaragaman hayati. Jadi bukan keuntungan secara materi, bukan. Jadi keuntungannya itu adalah nanti mungkin ke depan jangka panjangnya ternyata setelah kami dulu pernah pelatihan misalnya pelatihan 3R, kami bisa mengolah sampah menjadi kompos seperti itu, atau mengolah sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai guna, seperti itu keuntungannya. Oke, baik. Pelatihan. Baik. Tadi kalau misalnya mendapat sertifikat, apakah bisa untuk jalur prestasi, Bu? Mohon maaf, untuk sertifikat itu sebenarnya enggak sih. Ini aja sebagai pertanda bahwa adik-adik Pandega itu pernah mengikuti kegiatan kami. Iya, bisa ini jadi pertimbangan juga kan, mungkin bagi universitas gitu, bahwa ini aktif orangnya kayak gitu kan. Ya, seperti itu. Aktif di bidang kelestarian lingkungan gitu. Baik, pagi hari ini saya ditemani oleh Panji Harto juga. Ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Panji, silakan. Iya, Bulu, ini ada pertanyaan lewat sosmednya Facebook ya, yaitu dari akun atas nama Ari Suryanto. Pertanyaan gini, untuk aplikasi e-lingkungan yang dirilis oleh DLHK, itu kapan hari Mas Ari Suryanto mau menyampaikan laporannya, tapi kok nggak bisa di-upload gitu ya. Ini mohon bisa di-update untuk aplikasi e-lingkungannya. Oke. Sudah, terima kasih Panji. Monggo silakan Bulu. Mungkin terkait dengan aplikasi e-link ya, nanti akan kami indikan lagi ya ke ininya. Karena saya juga kok lama nggak ada pengaduan dari e-link, apakah ini aman-aman saja gitu. Nanti akan kami koordinasikan ke ininya, operatornya. Barangkali trouble atau apa gitu perlu di-upgrade atau gimana, akan kami koordinasikan. Tapi ini sebenarnya aplikasi apa sih, Bu? Apa? Ini aplikasi apa sih sebenarnya? Terkait dengan untuk melakukan pengaduan. Pengaduan kayak pencemaran lingkungan. Iya. Khususnya itu, tapi pengaduan karena ini kan e-link ini mencakup seluruh DLHK. Bisa pengaduan tentang pohon tumbang, atau mungkin lampu PJU mati, terus tentang sampah, tentang pencemaran lingkungan. Wah, itu. Ini penting sekali loh, Bu. Kalau begitu ya kan, karena kita sering. Ini penting sekali aplikasi yang semacam ini, karena kita. Ya, mohon maaf. Nanti akan kami koordinasikan kembali nanti ke teman-teman operatornya. Bagaimana kok? Saya baru tahu kalau ini memang seperti ini. Iya, karena ternyata di dalamnya berisi hal-hal yang sering kita jumpai begitu kan. Baik. Ya, terima kasih masukannya. Nanti koordinasikan nanti dengan teman-teman operator, kok kenapa ini kok nggak bisa masuk gitu ya. Terima kasih. Baik, Bulu, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Sony yang ada di Waru lagi ya, di Waru. Pertanyaannya, apa ada kegiatan reguler dari Saka Kalpataru, misalnya kumpul setiap hari Sabtu, mungkin untuk acara apa begitu. Jadi selain ada BIMTEK, mungkin DLHK pernah nggak ada acara mengumpulkan mereka, kayaknya mungkin lebih intens, ada semacam silaturahim gitu, mendekatkan begitu dengan mereka ini. Ada nggak, Bu? Terima kasih. Sebenarnya dulu waktu sebelum pandemi kita ada kegiatan intens gitu, tapi semenjak pandemi ini kami belum ada. Karena kan kita juga harus mewadahi itu ya, jadi harus kita pertemukan kembali gitu. Tapi mohon maaf, sejak pandemi kami belum pernah mengontak kembali, kecuali pas saat ada kegiatan yang di perkemahan itu sama hari ini. Nanti setelah mungkin tahun depan, mudah-mudahan sudah ini kami akan mengundang kembali atau secara intens untuk mengumpulkan adik-adik pendegat dan pandega tersebut.
Baik, tapi sebelum pandemi dulu pernah ada ya Bu ya? Iya pernah, rutin kita adakan. Rutin. Kita bekerja sama dengan Kuarcap Sidoarjo kok Pak Ilham. Oke, Nah, untuk hari ini juga pemateri itu ada dari Kuarcap. Terus hari ini pematerinya ada 3 orang. Siapa yang Bu? Yang pertama dari Kuarcap Sidoarjo, terus yang kedua dari pemerhati lingkungan. Jadi dia nanti membahas saka-saka yang ada di kerida-kerida yang ada di Saka Kalpataru, dan yang terakhir juga pemerhati lingkungan. Yang pertama itu pemerhati lingkungan dari Lirboyo Kediri, namanya Pak Sujiman, dan yang kedua itu pemerhati dari Sidoarjo, namanya Pak Fauzi. Dia terkait dengan apa sih program-program dari Saka Kalpataru ini, seperti itu. Oke, baik. Ini termasuk salah satu yang akan saya tanyakan sebenarnya. Jadi sebenarnya program-program yang selama ini dilakukan oleh mereka yang tergabung di Saka Kalpataru, ini apakah memang sejalan dengan visi misi DLHK begitu, atau bagaimana Bu selama ini? Ya memang ini sejalan ya, karena kan ini adalah bagian dari peningkatan peran serta masyarakat melalui Saka Kalpataru. Jadi sangat berperan sekali, karena kalau yang untuk memperhatikan yang pedulian terhadap lingkungan kan bukan hanya kita saja yang sudah tua-tua ini, juga harus kepada pemuda-pemuda, baik itu sebenarnya kalau di bawah itu misalnya setingkat SD SMP itu ada namanya sekolah adiwiyata. Jadi kami juga mengangkat yang tingkat SMA SMK itu yang untuk kegiatan Saka Kalpataru. Jadi semua lapisan masyarakat juga harus terlibat. Oke, Bu, tadi Bulu mengatakan salah satu yang dilakukan oleh Saka Kalpataru ini adalah merecycle atau mereuse ya. Mereuse ini kan memanfaatkan kembali barang-barang yang nggak bermanfaat atau sebenarnya sudah dibuang begitu. Ya, nah, daur ulang. Nah, kalau misalnya memang suatu saat ini memang layak dijual, misalnya nih ya, akhirnya memproduksi yang gampang aja, misalnya dompet, tas dan sebagainya. Nah, bagaimana ini Bu? Apakah dalam hal ini barang-barang ini intinya jadi hak milik siapa gitu? Apakah DLHK atau bagaimana, atau gimana ini Bu? Kalau misalnya suatu saat nanti barang-barang ini menjadi komersil gitu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ini ya, karena ini memang banyak juga pertanyaan dari bukan hanya di Saka Kalpataru aja, di desa-desa pun banyak. Bu, tolong nanti setelah ini barang-barang kami bagaimana Bu kelanjutannya, apakah enggak pihak DLHK enggak mempromosikan atau seperti apa. Jadi memang nanti ke depan kami akan lebih memfasilitasi ini, nanti mungkin kita arahkan ke UMKM atau bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Karena kan kami juga seandainya kalau ini semua sudah banyak ada, kan harus kita fasilitasi itu. Oke. Jadi sebenarnya DLHK dan juga dengan diadakannya BIMTEK Saka Kalpataru ini sebenarnya fokus atau concern-nya itu adalah ke menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan sebenarnya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang dalam hal ini ada bersifat yang ada profitable lah semacam itu, dengan embel-embel komersil, itu bisa dikatakan sebagai bonus saja lah begitu ya Bu ya. Ya, Pak. Akhirnya itu berkat pelatihan dari Saka aku bisa menghasilkan ini, kan itu adalah keuntungan nantinya. Bonusnya. Baik, jadi memang concern atau fokusnya ya tetap yaitu di bagaimana kita menjaga dan merawat lingkungan ini agar tetap lestari gitu ya. Baik. Ya, nah, Ibu kalau misalnya di Sidoarjo ini sendiri, menurut perspektif pengamatan observasi Ibu, kira-kira Sidoarjo ini memang mana Bu yang perlu mendapat perhatian khusus begitu? Dalam hal ini perlu sentuhan tangan dari rekan-rekan yang ada di Saka Kalpataru begitu. Karena semua orang tahu ya, kalau di Sidoarjo itu mungkin
yang paling berat adalah terkait dengan pengelolaan persampahan, Pak ya. Mungkin baik. nanti lebih dititik beratkan di sana. Jadi mungkin saya berharap nanti untuk adik-adik penegak Pandega ini, di SAKA Kalpataru ini mengikuti kegiatan yang 3R itu dititik beratkan di situ, karena mohon maaf karena kan siapa sih manusia tidak menghasilkan sampah gitu. Pasti jadi supaya lebih bijak kepada diri sendiri, lebih ramah lingkungan agar dia supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan sampah, karena mungkin karena TPA kita juga sangat terbatas. Mungkin 5 tahun ke depan itu sudah harus kita tambah lagi. Gitu. Jadi supaya nggak kedengaran lagi TPA Jabon ini overload tutup gitu ya. Jadi nanti minggu depan TPA sanitary landfill kita sudah mulai operasi. Mudah-mudahan dengan adanya TPA yang baru ini, semoga permasalahan. Tapi kalau misalnya dari hulunya tidak mengolah sampah, jadi asal tidak ada pemilahan dari hulu, kami berharap semua masyarakat Sidoarjo memilah sampahnya dari hulu. Dari hulunya udah harus dipilah. Jadi yang masuk ke TPA itu hanya residunya saja. Jadi yang 3R ini jalan. Oke. Yang terakhir, Bulu, ini sebagai penutup ya. Ini pesan apa sih yang bisa Ibu Luh sampaikan ini pada masyarakat Sidoarjo terkait bagaimana kita menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan? Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang simpel-simpel aja deh, di mana kebiasaan itu salah satu penyelamat kita, ya, penyelamat kita untuk bisa bertahan hidup di bumi ini agar tetap lestari begitu. Kemudian untuk yang berikutnya juga nanti disampaikan ini terkait dengan acara BIMTEK SAKA Kalpataru ini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Bulu. Terima kasih Mas Ilham. Mungkin untuk adik-adik atau mungkin pendengar setia suara Sidoarjo, kami berharap mungkin untuk mencintai bumi kita ya, khususnya lingkungan kita sekitar untuk masa depan anak cucu kita nantinya, agar kita lebih bijak berperilaku yang lebih ramah lingkungan. Misalnya contoh kecil, kalau kemana-mana kita bisa membawa tempat minum, otomatis kita tidak membeli minuman yang sekali habis minum dibuang. Oh iya, botolnya ya Bu ya. Jadi membawa minum dari rumah. Kami juga biasakan seperti itu. Kami juga khususnya di kami, kalau kami ada kegiatan-kegiatan karena sebelum pandemi memang kegiatan sajian kami semua kami menggunakan, kalau minum pakai gelas, kami menyediakan gelas, tidak menyiapkan air dalam kemasan. Terus snack-snacknya juga tidak kami memakai kardus, tidak menggunakan tempat-tempat lepek-lepek kue seperti itu. Itu yang kami lakukan sebelum pandemi. Tapi saat pandemi karena kondisi seperti ini, akhirnya kami menyiasati juga. Kami berikan snack-snack itu kalau kegiatan sudah selesai, jadi tidak makan di tempat. Itu untuk masyarakat secara umum ya. Tapi nanti yang ini untuk peserta Kalpataru, semoga nanti gini, saya berharap adik-adik penegak atau Pandega ini, ayo kita ikut SAKA Kalpataru, agar siapa lagi kalau bukan kalian-kalian ya untuk meneruskan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, karena ini adalah sangat penting, karena itu adalah kewajiban kita bersama. Karena kalau tidak dengan adik-adik penegak Pandega, itu siapa lagi gitu loh. Mungkin itu Mas Ilham. Oke, baik. Bulu, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan saya mengharapkan agar
BIMTEK Saka Kalpataru tahun 2021 ini berlangsung sukses dan banyak peminatnya ya Bu ya. Dan selain itu juga apa yang didapatkan selama BIMTEK ini bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing. Itulah yang lebih penting, urgensi dari kegiatan itu seperti itu ya Bu ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Luh bahwa diharapkan agar semua peserta, dan tidak hanya semua peserta sih, kita semua ini jadi agen perubahan untuk menyelamatkan lingkungan ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Luh, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.